Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Mentahan Anime di sini. Sebelum saya melanjutkan video kita kali ini, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channelnya untuk mendukung saya membuat video di sini. Oke. Ini penjelasan dan cara saringan meniru jutsu lain di Naruto. Kalau membahas saringan, jelas kemampuannya yang paling mencolok adalah bisa meniru berbagai jutsu, ini pun tidak terbatas di ninjutsu, namun juga genjutsu dan taijutsu tertentu. Punya arti nama yang memang bermakna mata peniru yang berputar, begini penjelasan cara saringan untuk meniru jutsu. 1. Saringan bisa melihat gerakan cepat, termasuk segel tangan. Kita mulai dari dasar dulu, hampir semua ninjutsu memerlukan segel tangan untuk mengaktifkannya. Segel tangan dari ninja berbakat itu sangat cepat dan biasanya sulit dilihat oleh mata biasa. Salah satu kemampuan saringan adalah bisa melihat lebih cepat dibanding mata biasa, sehingga penggunanya bisa melihat dan mengingat segel tangan dari lawan yang terekam di matanya. 2. Hampir semua jutsu bisa ditiru, kecuali yang elemennya tak dikuasai. Setiap orang di Naruto itu bisa menggunakan jutsu dari elemen alam tertentu meskipun secara lahir mereka tidak memiliki elemen alam tersebut. Tentu latihan adalah caranya karena Hiruzen sendiri melatih diri sampai bisa menggunakan 5 elemen, diketahui juga kalau Jonin yang hanya bisa 1 elemen maka harus dilatih lagi untuk setidaknya bisa menggunakan 2 elemen alam. Contoh lainnya saat Shikamaru meminta Kitsuchi untuk mengajari elemen pertahanan tanah paling sederhana untuk semua aliansi agar bisa menahan Bijudama Jubi, sehingga mereka yang tidak berbakat di elemen ini juga bisa menggunakannya. Berdasarkan hal ini, pengguna saringan hampir pasti bisa meniru semua jutsu, tentu termasuk taijutsu dan taijutsu, namun ada sedikit pengecualian nih, meskipun jutsu dari elemen tertentu bisa ditiru oleh pengguna saringan, tapi kalau bukan elemen aslinya dan belum pernah ia pelajari elemen alamnya, maka jutsu tersebut tidak optimal atau mungkin tidak keluar sama sekali. Contoh paling pasti adalah pengguna saringan bisa meniru segel tangan teknik Kekkei Genkai, namun tanpa kombinasi elemen yang sama atau kemampuan dan keturunan yang sama maka tak bisa ditiru. 3. Namun jutsu yang ditiru tetap bisa dimodifikasi. Meskipun ada kondisi di mana beberapa jutsu tak bisa ditiru sempurna, namun pengguna saringan tetap bisa memodifikasinya. Kuncinya adalah mengetahui dasar dari teknik tersebut, termasuk segel tangan, jumlah cakra, gerakan tertentu, dan sebagainya. Contoh yang dimodifikasi adalah Sasuke yang meniru Omote-Renge milik Rock Lee, dia bahkan menyebutnya dengan nama jurus baru yaitu Sisi Rendan. 4. Tipe jutsu yang hampir pasti tak bisa ditiru. Permasalahan elemen alam sudah dibahas di poin sebelumnya. Kalau sempat dilatih maka jutsunya bisa ditiru, kalau tidak maka ya tidak, tapi bisa dimodifikasi. Meski demikian ada beberapa jutsu yang hampir pasti tak bisa ditiru oleh pengguna saringan tidak menutup kemungkinan bisa ditiru di kondisi tertentu, tapi sulit. Pertama adalah Kekkei Genkai, Kekkei Tota, atau Kekkei Mora, terutama yang berdasarkan garis keturunan tertentu, jutsu rahasia klan tertentu dan variasi elemen yin dan yang di mana sang pengguna saringan tidak kuasai juga tidak bisa, misalkan teknik khas Yamanaka, Nara, dan Akimichi. Teknik Kuchiyose tidak bisa ditiru kalau sang pengguna saringan tidak melakukan kontrak yang sama. Jutsu yang menggunakan energi alam atau senjutsu juga tak bisa ditiru selama sang pengguna saringan tidak bisa menggunakan pengendalian energi alam tersebut. Tapi ini bisa dimodifikasi dengan elemen alam biasa, namun bukan masuk level senjutsu. Nah itu dia penjelasan cara meniru saringan untuk jutsu lain. Nah bagaimana menurutmu?